Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyuni, akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal yang berjudul metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama, metode payback atau pemutaran periode. Metode payback, jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Yang kedua, metode net present value atau nilai bersih sekarang, yaitu selisih atas nilai sekarang atau present value arus kas, di mana cost of capital sebagai diskon rate-nya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net present investment. Yang ketiga, metode internal rate of return atau IRR atau tingkat pengambilan internal adalah diskon rate yang membuat net present value investasi sama dengan 0. Yang keempat, metode profitability index atau rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Nah, contoh kasusnya itu seperti PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja. Umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau IAT selama 5 tahun masing-masing adalah 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, 1 miliar 650 juta. Nah, yang dicari adalah table cost flow selama umur ekonomis dan hitung berapa present value, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Nah, jawaban nomor 1 yaitu penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Investasinya itu 5 miliar dikurang modal kerja 1 miliar dibagi 5 tahun sama dengan 8 juta. Nah, di sini IAT-nya ditambah penyusutan 950 ditambah 800 sama dengan 1.750.000 dan DF-nya atau diskon faktornya dikali 0,833 hasilnya 1.457.750. Begitupun seterusnya. Lalu hasil jumlah present value kas bersihnya yaitu 6.086.000. Yang kedua, payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan sejumlah laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada 2 macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi, yaitu apabila kas bersih di setiap tahun sama dan apabila kas bersih di setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka payback period dapat dicari sebagai berikut. Karena sisa tidak dapat dikurangi atau proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu payback periodnya 1 miliar 350 juta dibagi 2 miliar 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi payback period, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama, payback period sekarang lebih kecil dari umur investasi. Kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Yang ketiga, sesuai dengan target perusahaan atau kelemahan metode payback period. Mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Nah, selanjutnya net present value. Net present value atau NPF atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara present value kas bersih dan present value of process dengan present value investasi capital outlays selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PF tersebut yang kita kenal dengan net present value. Untuk menghitung NPF-nya terlebih dahulu kita harus tahu berapa present value kas bersih. Present value kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung cara cash flow perusahaan selama umur investasi tersebut. Selanjutnya, setelah memperoleh hasil-hasil dengan NPF positif, maka investasi diterima, dan jika NPF negatif, sebaliknya investasi ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan, cost of capital adalah 20%, maka hitung NPF-nya. Untuk menghitung NPF akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan,
NPF 2.500 dibagi 1 ditambah 0,2, selanjutnya begitupun selanjutnya, maka NPF sama dengan 7.475 juta dikurang 5 miliar sama dengan 2.475 juta. Jika perhitungan dengan tabel seperti berikut. Nah, kas bersihnya 2.500.000 dikali diskon faktor atau DF sebanyak 0,833, hasilnya 2.082.500. Pada 2015 kas bersihnya 2.500.000 dikali diskon faktor 0,694 sama dengan 1.735.000. Pada 2016 2.500.000 dikali diskon faktor 0,579, hasilnya 1.447.500. Begitupun sebaliknya, dan total PF kas bersih sama dengan 7.475. Nah, total present value kas bersih 7.475 juta. Total present value investasi yaitu 5 miliar. Dikurang total present value kas bersih dan total present value investasi sama dengan net present value sama dengan 2.475 juta. Nah, contoh selanjutnya, jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti di atas, NPF 6 juta, NPF-nya 6.9.600.000 dikurang 5 miliar sama dengan 1.800.000. Nah, cara perhitungannya pada tahun 2004 itu IAT-nya 950.000, penyusutan 8 ditambah penyusutan 800.000 sama dengan kas bersihnya sama dengan 1.750.000 dikali diskon faktor 0,833. Present value-nya 1.475.750. Begitupun seterusnya sampai 2018, sehingga jumlah kas bersih present value-nya itu 6.8.600. Nah, total kas bersihnya 6 miliar, yang 6 miliar tadi 6.8.600.000 dikurang total present value investasi 5 miliar sama dengan 1.800.600.000. Jawaban selanjutnya itu internal rate of return atau IRR atau tingkat pengambilan internal, merupakan alat untuk mengukur tingkat pengambilan hasil internal. Yaitu cara pertama untuk mencari IRR adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. I1 sama dengan tingkat bunga 1, NPF sama dengan net present value 1, I2 sama dengan tingkat bunga 2, NPF2 sama dengan net present value 2. Nah, cara pengerjaannya itu cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2070 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah. 1.750.000 ditambah 1.900.000 ditambah 2.050.000 ditambah 2.200.000 ditambah 2.450.000 dibagi 2070. Perkiraan besarnya present value yaitu payback periodnya 5.000 dibagi 2070 sama dengan 2.416. Secara subjektif, tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 28%, sehingga 2.416 adalah 2.436 sama dengan 30%. NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, tabel perhitungan net present value dengan DF20 dengan diskonnya 28%. Nah, tahun pertama itu kas bersih 1.750.000 dibagi diskonnya 28%, yaitu 0,781 sama dengan kas bersih sama dengan 1.366.750. Begitupun sampai selanjutnya sampai tahun kelima. Dan hasilnya total present value kas bersihnya 5.037.150. Kemudian nilai NPF positif yaitu 5.037.150 dikurang 5 miliar sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 20%-nya dapat dilihat seperti tabel berikut. Tahun pertama kas bersihnya 1.750,
dikali diskon 29% sama dengan 0,775 sama dengan persen value-nya sama dengan 1.356.250, begitupun sampai 5 tahun berikut. Kemudian total kas bersih sama dengan 4.933.650. Nilai NPF sudah negatif 4.933.650 dikurang 5 miliar sama dengan 66.350. Nah, kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. NPF C1 37,150, NPF C2 66,350. Nah, total present value kas bersih 5.037.150, total pada 28%, dan pada 29% total kas bersihnya itu 4.933.650. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus IRR sama dengan P1 kurang C1, P2 kurang P dikali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1, di mana P1 tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 NPF net present value 1, C2 net present value 2. Jika perhitungan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut. Nah, mencari net present value positif dan net present value negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Tabel NPF dengan suku bunga 28% dan 29%. Nah, yang pertama itu yang suku bunga 28%. Pada tahun pertama kas bersihnya itu 1.750 dikali 0,781. Present value kas bersihnya yaitu 1.366.750, begitupun selanjutnya sampai total present value kas bersihnya yaitu 5.037.150 dan total PF investasinya itu 5 juta. Nah, NPF C1 yaitu 37.150, NPF C2-nya itu 66.350, dan total PF kas bersih pada bunga 29% yaitu 4.933.650. Total PF investasinya yaitu 5 miliar, sehingga C2-nya jadi 66.350. Jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, P1 atau PI atau Profitability Index. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, P1 sama dengan 28%, P2-nya 29%, C1 37, 150, C2 minus 66, 350. IRR atau tingkat pengembalian internalnya sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1. IRR-nya itu 28 dikurang 37 150 dikali 29 dikurang 28 minus 66 350 dikurang 37 150. IRR 28 37 150 dibagi 10.300 sama dengan 359% dibulatkan menjadi 28,4%. Kesimpulannya yaitu jika tingkat pengembaliannya lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, dan jika tingkat pengembaliannya lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Selanjutnya yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI atau indeks profitabilitas. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari Profitability Index-nya adalah P1 PF kas bersih dibagi PF investasi dikali 100. Dari contoh di atas, dengan kas bersih yang dapat dicari P1 sebagai berikut. P1 7.475 juta dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Selanjutnya P1 6 miliar 8 juta 600.000 dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Kesimpulan, apabila P1 lebih besar dari 1 maka diterima, dan apabila P1 lebih kecil dari 1 maka ditolak. Nah,
Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Yang pertama, metode payback period. Kelebihannya, metode payback banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila metode period payback kurang dari suatu period yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Dan kelemahannya, tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah period payback, sedangkan dengan MPF masih diperhatikan aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Yang kedua, metode net present value atau NPF. NPF atau nilai bersih sekarang, kelebihannya itu memperhatikan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka net present value yang lebih besar belum menjamin proyek yang lebih baik. Ketiga, metode internal rate of return. Kelebihannya, apabila rate of return lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil diterima. Kelemahan, secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada. Namun dalam praktik perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan net present value. Nah, yang terakhir, metode Profitability Index atau PI. Kelebihannya, selama PI tersebut sama dengan atau lebih dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut secara umum. Kalau metode Net Present Value atau PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Dan kelemahannya, untuk menghitung Profitability Index harus terlebih dahulu menghitung Net Present Value. Dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan Profitability Index dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode Net Present Value. Itulah penjelasan saya tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.